dari seorang anak miskin di pulau terpencil hingga menjadi kaisar paling ditakuti di Eropa. Tapi, bagaimana jika semua kejayaan itu justru hancur oleh satu hal, kesombongan dirinya sendiri? Inilah kisah nyata Napoleon Bonaparte, jenius militer yang menaklukkan dunia, tapi tak mampu menaklukkan dirinya sendiri. Selamat datang di Ruang Cerita. Tahun 1789, di sebuah pulau kecil bernama Korsika, lahirlah seorang anak bernama Napoleon Bonaparte. Ia bukan keturunan bangsawan besar, bukan pula anak jenderal. Ia hanyalah bocah kurus dari keluarga sederhana yang sering dianggap remeh. Di sekolah militer Prancis, Napoleon menjadi bahan ejekan. Aksen Korsikanya dianggap lucu dan tubuhnya yang kecil membuatnya tampak lemah. Tapi, satu hal yang tak pernah mereka tahu, di dalam kepala kecil itu tersembunyi ambisi besar. Aku akan menaklukkan dunia. Ia bukan murid paling populer, tapi ia adalah yang paling cerdas dalam taktik dan strategi. Diam-diam, Napoleon mencintai buku sejarah, biografi Alexander Agung, dan seni perang. Saat revolusi Prancis meletus, kesempatan itu datang. Kekacauan adalah ladang emas bagi seorang pemikir besar yang siap bangkit dari bayang-bayang. Di usia muda, 24 tahun, Napoleon mendapat gelar yang luar biasa, jenderal. Dalam sejarah Prancis ini bukan hal biasa, tapi Napoleon bukan orang biasa. Di Italia, ia menunjukkan kejeniusan militernya. Dengan pasukan yang kelelahan dan perlengkapan minim, ia mengalahkan tentara Austria yang lebih besar dan lebih siap. Dunia tercengang. Tapi kemenangan itu bukan soal jumlah. Napoleon memanfaatkan psikologi perang, pergerakan cepat, dan strategi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ia bukan hanya bertempur dengan pedang dan meriam, tapi dengan otak tajam dan intuisi mematikan. Dari Italia, ia lanjut ke Mesir. Tujuannya bukan hanya kemenangan, tapi membangun legenda. Ia ingin dikenang, bukan sebagai jenderal biasa, tapi sebagai tokoh besar yang mengubah peradaban. Meski kampanye di Mesir tak seindah Italia, nama Napoleon sudah menjadi simbol kekuatan baru. Rakyat Prancis mencintainya, lawan-lawannya mulai takut. Dan Napoleon, ia tahu, waktunya telah tiba. Tahun 1804, dunia menyaksikan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kemegahan Katedral Notre Dame, Napoleon Bonaparte menyematkan sendiri mahkota di kepalanya, bukan oleh paus, bukan oleh bangsawan, tapi oleh dirinya sendiri. Ia bukan sekadar diangkat menjadi kaisar Prancis, ia merampas tahta itu dengan tangannya sendiri. Setelah jadi kaisar, Napoleon tidak membuang waktu. Ia menciptakan reformasi hukum yang dikenal sebagai Kode Napoleon, membentuk sistem pendidikan nasional, membangun jalan, dan membangkitkan kembali ekonomi Prancis. Tapi ambisinya lebih besar dari Prancis. Dalam waktu singkat, Eropa Barat berada di bawah bayang-bayangnya. Austria, Prusia, Spanyol, semua jatuh satu persatu. Ia memenangkan pertempuran Austerlitz yang dijuluki Pertempuran Tiga Kaisar dengan strategi yang membuat musuhnya kebingungan dan pasukannya dielu-elukan. Napoleon menjadi lebih dari seorang penguasa. Ia menjadi simbol kejayaan, ketakutan, dan bagi sebagian orang, dewa perang. Tahun 1812, Napoleon memimpin salah satu invasi terbesar dalam sejarah. Lebih dari 600.000 pasukan dikirim ke Rusia. Tujuannya jelas, memaksa Tsar tunduk dan mengunci supremasi Prancis atas Eropa. Tapi, di balik ambisi besar itu, tersembunyi kesalahan yang nyaris tak termaafkan. Ia meremehkan musim dingin Rusia. Tentara Prancis maju dengan percaya diri, tapi Rusia tak melawan secara langsung. Mereka menggunakan taktik bumi hangus, membakar desa dan persediaan sebelum mundur. Napoleon dan pasukannya terus masuk ke jantung Rusia, hingga akhirnya tiba di Moskow. Tapi kota itu sudah kosong dan terbakar. Tidak ada kemenangan, hanya kehancuran yang sunyi. Lalu musim dingin datang. Suhu jatuh di bawah nol.
Kuda-kuda mati membeku, pasukan kelaparan, jatuh sakit, dan dihantui serangan mendadak dari tentara Rusia. Dari 600.000 pasukan, hanya sekitar 100.000 yang kembali. Kekalahan ini bukan hanya kerugian militer. Ini adalah pukulan moral terbesar dalam hidup Napoleon. Dan bagi dunia, tanda bahwa sang kaisar tidak lagi tak terkalahkan. Di Waterloo, Napoleon kalah telak. Ia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena, tanpa pasukan, tanpa mahkota, tanpa harapan. Di sana, ia meninggal, seorang legenda yang berakhir dalam sunyi. Napoleon pernah berkata, imajinasi menguasai dunia. Ia membuktikannya. Tapi ia juga membuktikan bahwa kekuasaan tanpa batas bisa menjadi kehancuran terbesar. Dari seorang anak kecil di Korsika, menjadi kaisar, lalu hilang ditelan sejarah. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Ruang Cerita. Karena di balik setiap tokoh besar, selalu ada cerita yang belum kau dengar.